tujuan saya adalah dengan bantuan dari DNA via konsultan itu bagaimana saya ingin lebih menyuarakan konsep desain yang kita buat itu sebelum sebuah peragaan. Intinya adalah seorang perancang mode ini memang diwajibkan untuk melakukan research, penelitian, serta melakukan inovasi dan kemudian mengembangkannya menjadi produk-produk yang bisa diakses oleh pasar. Nah, pasar ini di sini bukan berarti pasaran ya, karena kita kalau mendengar kata-kata pasar itu tuh langsung pada alergi. Tapi sebetulnya realitanya dari pasar yang harga baju Rp10.000 sampai katakanlah Rp100 juta itu juga bentuk dari pasar itu sendiri. Saya banyak sekali menangani awalnya wanita, baik private client maupun ready to wear. Kemudian saya merambah ke uniform, seragam. Nah, di seragam itu memang kita punya tantangan sendiri, challenge sendiri. Lalu banyak mengurusi karena seragam, kemudian akhirnya masuk elemen busana pria. Kemudian klien-klien saya yang rutin bikin baju itu biasanya suami-suaminya tuh suka komplainnya gini, Musa, ini setiap kali gue mesti bayarin bon-bon istri gue gitu kan, sekarang baju buat gue mana, katanya gitu. Jadi terus akhirnya ada satu komentar yang cukup unik. Dia bilang begini, Musa, bikinin gue baju batik, tapi gue gak mau kelihatan kayak ajudan baju gue ya, katanya. Harus beda. Lalu saya nggak, kemudian saya berpikir maksudnya apa gitu. Terus saya lihat bahwa memang ternyata kalau di level tertentu itu para ajudan itu pakai baju batik juga. Jadi mereka mungkin orang awam juga berpikir agak bingung gitu ya menentukan antara ini batik murah atau batik mahal. Akhirnya saya bereksperimen, mencoba mengembangkan. Dan ya puji Tuhan karena saya punya butik di Mall Kelapa Gading, jadi saya trial and error. Coba apa sih yang laku, apa yang nggak laku, apalagi main-main dengan tekstil tradisional. Nah, saya banyak mengumpulkan kain-kain tradisional karena memang saya suka, saya ketemu pengrajin, atau karena saya kasihan. Jadi kasihan, ya udah dibeli gitu ya. Bikin sesuatu salah, ya udah saya bayar gitu ya. Saya tipe-tipe seperti itu. Jadi saya nggak mau kamu bikinin begini-gini dong gitu ya. Yang dipesan hijau jadinya ungu, ya udah saya ambil aja gitu ya. Saya bukan yang mau, ya udah saya nggak bayar ini. Enggak, karena saya pikir kasihan gitu ya. Terus kemudian lama-lama kain numpuk gitu kan. Nah akhirnya saya bermain-main dengan konsep research. Ini mau diapain gitu ya, mau apa segala macam. Nah, waktu itu pernah bikin tes show kecil. Waktu itu beberapa 2-3 tahun yang lalu di sebuah event di sebuah mall. Ternyata responsnya cukup positif. Waktu itu konsepnya 3 negeri. Jadi menggabungkan 3 elemen. Macam-macam kain, kemudian sulam, dan lain sebagainya. Nah, akhirnya setelah saya research dan ternyata responsnya cukup positif, cuma bingung juga, baju itu jadinya mahal sekali. Buat seorang pria beli kemeja batik harga 3 juta, 5 juta, 7 juta tuh cukup mahal. Cuma kalau buat wanita mungkin masuk akal gitu ya, nggak terlalu mahal gitu kan. Tetapi yang membuat itu mahal sebetulnya bukan karena saya untung besar, tetapi karena memang cost dari materialnya itu sendiri sudah mahal. Saya mencoba untuk pakai batik ya, batik asli, istilahnya bukan batik yang cetak mesin gitu ya, terus diakal-akalin, enggak. Jadi saya pakai batik cap atau batik tulis gitu ya. Tenun juga gitu ya. Saya coba.
Total koleksi sekitar 40 sampai 50 set. Ya, 40 atau 50 set. Jadi rencananya ada 20 model pria, ada 3 news. 3 news itu nanti ada 3 tokoh-tokoh muda yang aktif di bidang dunia masak kulineri. Satunya lagi di bidang presenter, satunya lagi di bidang perfilman. Jadi akan ada 3 orang. Kenapa saya mengajak mereka untuk menjadi news adalah karena saya pengen dari generasi mereka saat ini sudah mulai mengenal produk kekayaan wasta Indonesia. Karena itu saya kasih judulnya adalah fashion show besok Luxury Man. Artinya adalah pria-pria dengan segala kemewahannya, dalam arti kata menikmati kekayaan budaya Indonesia, dan mereka bisa akses, bisa pakai tanpa harus terbebani seperti tadi, terlalu fashion lah, terlalu feminin lah, dan lain sebagainya. Memang kalau kapasitas kita produksinya secara rutin itu bisa 100 pieces sampai 200 pieces per bulan. Nah, inilah eksklusivitas daripada produk Musa Widiatmodjo, bahwa kalau dari awal tidak diprogramkan untuk punya kembaran, dia tidak akan ada kembaran. Jadi ini karena perjalanan saya adalah saya selalu mencoba membuat yang mengikuti karya-karya saya itu bikin pusing. Karena saya selalu mencampur adukan ramuan elemen desain saya. Beli kain dari daerah ini, bordir sini, batu-batuan ini, saya acak-acak sehingga itu menjadi suatu produk yang memang ditargetkan adalah Musa Widiatmodjo itu memang menjadi first brand, istilahnya label utama, dan memang targetnya nanti hanya untuk masyarakat atas. Karena memang tadi realitanya adalah kain tradisional ini dikerjakannya cukup lama. Jadi bukan karena saya mau gaya-gayaan, bukan strategi marketing, tetapi karena memang bahan bakunya saja sudah mahal, dan itu bisa dan amat sangat bisa dipertanggungjawabkan. Jadi sebetulnya pelanggan-pelanggan saya yang sudah mulai terbentuk, mereka memahami. Memang dalam dunia desain, nah ini yang saya bilang, bahwa dunia desain itu bukan berarti kita harus menciptakan sesuatu yang aneh bin ajaib, karena kreativitas itu adalah sebuah proses research dan pertanggungjawaban. Jadi kalau dibilang bahwa desain kemeja itu sangat boring, enggak, tergantung kita mengkombinasikannya, karena permainannya itu banyak sekali. Jadi sebagai contoh gini, saya belajar dengan satu desainer namanya Paul Smith. Paul Smith itu mengatakan bahwa mendesain satu kemeja putih untuk seorang pria dan kemeja itu diterima oleh pasar, itu adalah kreativitas. Saya bilang, saya nggak ngerti maksudnya apa. Iya, karena you have to find the right ingredients. Kamu harus memformulasikannya dengan tepat. Bahannya tepat, cuttingnya tepat, ukurannya tepat, kancingnya tepat. Itu semua kreatif. Karena gini, banyak pengrajin itu yang mengatakan, Mas atau Pak atau Om, tolong kami dibantu. Jadi rekan-rekan media, tolong diekspos. Nggak usah ekspos Musa Widiatmodjonya juga nggak apa-apa, tapi eksposlah sering-sering tentang kemampuan negeri ini untuk menciptakan yang benar-benar
gorgeous, cantik banget, luar biasa. Itu yang perlu disuarakan gitu loh, sehingga bangsa ini bisa menjadi bangsa yang lebih damai, bangsa ini bisa menjadi bangsa yang lebih beragam dan lebih bisa mengapresiasi, karena warisannya ini luar biasa, tekniknya. Jadi ini yang saya ingin suarakan, dan lebih kepada bagaimana yuk semua masyarakat Indonesia silahkan, desainer siapapun silahkan gitu ya, yuk semakin banyak kita mengelola potensi lokal, budaya lokal. Itu untungnya buat siapa sih? Untungnya buat masa depan anak cucu kita, sehingga anak cucu kita ini bisa mempunyai satu jati diri bangsa yang tidak perlu mengambil warisan-warisan negara-negara lain.